Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Andika Putra dengan NIM 2223101 dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas dasar-dasar mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada kali ini saya memiliki 4 topik. Yang pertama, Streptococcus pneumoniae. Yang kedua, klasifikasi dan ciri-cirinya. Yang ketiga, kerugian. Dan yang terakhir yaitu keuntungan. Masuk pada materi yang pertama, yaitu Streptococcus pneumoniae. Bakteri Streptococcus pneumoniae ini termasuk dengan bakteri gram positif, biasanya ditemukan berantai atau berpasangan. Bakteri ini tidak memiliki spora dan tidak bergerak. Bakteri ini termasuk flora normal di saluran pernapasan, biasanya ditemukan 5-40%. Bakteri ini menghasilkan alpha hemolysis pada kultur darah. Biasanya bakteri ini memiliki sifat kemampuan untuk menularkan, melekat pada sel inang, menginfeksi sel inang, dan jaringan, mampu untuk meracuni dan mampu untuk menghindari dari sistem kekebalan inang. Klasifikasi dan ciri-cirinya. Bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri yang tergolong ke dalam kelompok Streptococcus. Artinya, bakteri gram positif yang berbentuk bulat bergandengan seperti rantai sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Untuk klasifikasi binomial nomenklaturnya sendiri, yang pertama yaitu Kingdom Bacteria, Phylum Firmicutes, kelas Diplococci, ordo Lactobacillales, famili Streptococcae, genus Streptococcus, dan spesies yaitu Streptococcus pneumoniae. Itu ciri-cirinya sendiri. Yang pertama yaitu Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat telur atau seperti bola. Secara khas, Streptococcus pneumoniae terlihat sebagai kokus yang berpasangan, dalam kurung Diplococcus atau rantai pendek. Selanjutnya itu bagian ujung belakang setiap pasangan sel secara khas berbentuk tombak atau runcing tumpul. Bakteri ini memiliki ukuran diameter antara 0,5 dan 1,25 mikrometer. Bakteri ini tak berspora dan non-motil. Bakteri ini tumbuh aerob dan anaerob fakultatif dengan suhu optimal untuk bakteri ini hidup adalah 30 derajat sampai 35 derajat Celcius. Streptococcus pneumoniae merupakan mikroflora normal saluran pernapasan bagian atas manusia. Untuk topik yang ketiga yaitu kerugian. Ada beberapa macam penyakit yang dihasilkan oleh Streptococcus pneumoniae. Yang pertama seperti penyakit pernapasan. Yang pertama yaitu pneumonia, yaitu infeksi pada kantung udara di paru-paru. Yang kedua yaitu sinusitis, yakni infeksi pada rongga sinus. Yang ketiga otitis media, yaitu infeksi pada telinga tengah. Untuk penyakit yang invasif seperti meningitis, yaitu infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu bakteremia, yaitu infeksi aliran darah. Dan penyakit lainnya seperti impetigo, yaitu infeksi kulit yang menyebabkan luka bernanah, dan endokarditis yaitu infeksi pada katup jantung. Dan untuk topik yang terakhir yaitu keuntungan. Sebelumnya penting untuk diklarifikasi bahwa Streptococcus pneumoniae
biasanya tidak dianggap sebagai bakteri yang menguntungkan, meskipun beberapa bakteri dalam genus Streptococcus memainkan peran penting dalam kesehatan manusia. Streptococcus pneumoniae terkenal karena dampak negatifnya, namun beberapa bidang potensial di mana penelitian sedang menjajaki kemungkinan pemanfaatan Streptococcus pneumoniae dengan cara yang bermanfaat. Yang pertama yaitu pengembangan vaksin. Penelitian sedang dilakukan untuk memahami beberapa serotype Streptococcus pneumoniae dan mengembangkan vaksin yang lebih efektif. Vaksin yang ada untuk melawan Streptococcus pneumoniae sangat penting dalam mengurangi beban patogen ini. Yang kedua, yaitu memahami interaksi bakteri. Mempelajari Streptococcus pneumoniae dapat memberikan wawasan tentang bagaimana bakteri ini berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh manusia dan berpotensi mengarah pada pengembangan terapi baru untuk berbagai penyakit. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.